Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan belajar program linear, khususnya untuk materi menentukan model matematika dari masalah-masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan program linear. Nah, di sini nanti banyak bentuk soal-soal cerita, dan nanti dari soal cerita tersebut kita akan menentukan model matematikanya yang berbentuk fungsi kendala, fungsi objektif yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari bersama. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh masalah yang berkaitan dengan program linear. Pedagang sepatu memiliki kios yang hanya mampu menampung 120 pasang sepatu. Sepatu A dia beli 180.000 dan sepatu B dibeli 240.000. Uang yang dimiliki pedagang modalnya untuk beli sepatu 9 juta rupiah. Dan masing-masing sepatu untungnya 20%. Jadi laba untuk sepatu A 36.000, laba untuk sepatu B 48.000 karena 20%-nya. Nah, ini masalah program linear. Kita cari nanti modelnya. Jadi modelnya nanti bentuknya fungsi kendala, ya, pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan nanti ada fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Nah, dari sini kita coba bantu dengan tabel. Jadi awalnya untuk menentukan model matematikanya nanti kita menggunakan tabel. Dan apakah harus menggunakan tabel? Enggak, juga tidak apa-apa. Kalau kalian mampu untuk menentukan langsung, boleh. Nanti kalau sudah terbiasa latihan soal, sudah mahir, langsung bisa tanpa menggunakan tabel. Ya, di awal-awal coba kita pakai tabel. Dari soal ini ada poin-poin tertentu yang harus dimasukkan ke dalam tabel, ya. Jadi misalkan menampung 120 pasang sepatu. Nah, kiosnya hanya mampu menampung 120 pasang sepatu. Nah, itu poin pertama. Kemudian harga beli dari sepatu A itu 180.000. Harga beli sepatu B 240.000. Nah, itu poin kedua. Poin yang ketiga, modalnya adalah 9 juta rupiah. Ya, nanti modal ini dikaitkan dengan harga beli sepatu, ya. Jadi modal ini kaitannya dengan ini 240.000 dan kaitannya dengan 180.000. Kemudian labanya 20%. Untungnya masing-masing sepatu 20%. Seperti apa modelnya? Mari kita buat ke dalam bentuk tabel berikut ini. Pertama, kita memisalkan dulu unsur dalam masalah tadi, ya, soal cerita tadi, sebagai bentuk variabel. Karena bentuk dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel harus mengandung variabel. Jadi ada unsur di soal cerita yang bisa dimisalkan sebagai variabel X, yaitu banyaknya sepatu A. Dan yang bisa dimisalkan sebagai variabel Y adalah banyaknya sepatu B. Jadi seperti ini bentuk tabelnya, ya. Jadi unsurnya yang poin-poin pada soal cerita tadi adalah ada harga beli, labanya, kemudian modal, kemudian daya tampung kios, ya. Nah, ini misalkan banyak sepatu. Nah,
Jadi misalkan jenis A adalah X, jenis B adalah Y. Kemudian ini daya tampung dari kiosnya 120. Jadi X ditambah Y, ya, banyak sepatu A ditambah banyak sepatu B, X plus Y, kurang dari sama dengan 120. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena kiosnya maksimal 120 daya tampung sepatunya. Berikutnya kaitannya dengan harga beli. Sepatu A 180.000 belinya, sepatu B 240.000 belinya. Modal yang dimiliki 9 juta. Satu sepatu 180.000 yang A ya. 2 sepatu A maka 2 kali 180.000. 3 sepatu A maka 3 kali 180.000. Kalau banyak sepatunya X maka ya 180.000 X. Banyak sepatu Y berarti 240.000 Y. Nanti kurang dari sama dengan 9 juta. Karena harus kurang dari modal 9 juta. Labanya ini kaitannya dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif. 36.000 AX ditambah 48.000 Y. Satu sepatu A 36.000. 2 sepatu A 36 kali 2. Kalau X sepatu A ya 36.000 kali X. Y sepatu B labanya 48.000 kali Y. Ini baru tabel. Nah, setelah bentuk tabel baru kita tentukan sistem pertidaksamaan liniernya dari ini dibuat, ini dibuat, ini dibuat. Ada fungsi kendala, ada fungsi tujuan, di mana secara keseluruhan disebut model matematika. Sekarang kita coba buat sistem pertidaksamaannya. Tadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 120. Yang pertama ya. X plus Y kurang dari atau sama dengan 120. Maknanya apa? Maknanya adalah banyaknya sepatu A ditambah sepatu B. Ya. X plus Y itu harus kurang dari sama dengan 120. Jadi sepatu A dan sepatu B itu tidak boleh lebih dari 120. 120 pas boleh, daya tampungnya masih mencukupi, tapi tidak boleh lebih, maka menggunakan kurang dari sama dengan. Yang kedua, 180.000 X ditambah 240.000 Y kurang dari sama dengan 9 juta. Artinya ini untuk beli sepatu A sebanyak X kurang 01 ya. Membeli sepatu B sebanyak Y itu harus kurang dari atau sama dengan 9 juta. Harus kurang atau sama dengan modalnya. Jadi yang dibeli tidak boleh lebih dari modal, maka ditulis kurang dari sama dengan. Berikutnya, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena banyaknya sepatu itu pasti positif. Paling tidak 0 tidak apa-apa. Banyak sepatunya 0 berarti tidak ada sepatu. Tapi tidak mungkin negatif. Sehingga banyaknya sepatu A harus lebih besar atau sama dengan 0. Banyaknya sepatu B sama, harus lebih besar atau sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Ini adalah fungsi kendala. Fungsi tujuannya objektif, kaitannya dengan keuntungan atau laba. Tadi laba ya ditulis sebagai set tidak apa-apa. Laba untuk sepatu A adalah berapa? 36.000 X. Laba untuk sepatu B
48.000. Nah, ini fungsi tujuan atau fungsi objektif. Bentuk yang kedua, ini sebenarnya bisa disederhanakan. Coba ini bagilah dengan 60. Ini bagi 60 menjadi 60.000 maksudnya, menjadi 3x ditambah ini bagi 60.000 4y kurang dari sama dengan 150 ya. Jadi pertidaksamaan yang kedua bisa disederhanakan menjadi 3x plus 4y kurang dari sama dengan 150. Baik, itu dulu untuk pembelajaran program linear model matematika. Kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.